setiap mendengarkan lantunan takbir, campur aduk rasa di hati ini antara haru dan bahagia. Untuk mengobati rasa rindu Anda kampung halaman, kita lihat bagaimana suasana takbiran di dua wilayah, di Yogyakarta dan juga Medan, Sumatera Utara. Sudah ada rekan-rekan saya yang siap mengabarkan di sana. Sudah ada Nofri di Medan dan Arga di Jogja. Terlebih dahulu saya ke Yogyakarta. Arga, silakan. Ya, Caca dan pemirsa, untuk suasana malam takbir di Yogyakarta pada hari ini, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum pandemi, tentu saja keramaian yang ada saat ini tidak begitu berarti begitu pemirsa. Karena memang sesuai dengan imbauan dari pemerintah sendiri, ini tidak ada takbir keliling di Yogyakarta, di mana masyarakat yang ingin mengumandangkan takbir ini diimbau untuk melakukan takbir di masjid, di mana untuk kapasitas masjid sendiri ini dibatasi hanya 50% saja dari kapasitas keseluruhan. Walaupun begitu memang banyak sekali masjid ini yang justru tidak mengisi hingga 50% begitu pemirsa. Terlebih memang untuk pelaksanaan takbir ini sendiri juga diimbau untuk tidak melibatkan anak-anak begitu. Di Masjid Gede Kauman Yogyakarta, tempat saya mengabarkan saat ini, selepas sholat Isya tadi ini sudah dikumandangkan takbir begitu, dan di mana takmir ini memandu takbir melalui mikrofon, yang mana untuk warga di sekitar Masjid Gede Kauman Yogyakarta sendiri ini sebelumnya sudah diberitahukan untuk mengikuti lantunan takbir ini di rumah mereka masing-masing, di mana untuk warga ini diimbau untuk mengikuti setidaknya hingga pukul 8:30 atau pukul 9 malam nanti begitu. Dan untuk di kawasan Yogyakarta sendiri, khususnya di Masjid Gede Kauman Yogyakarta, untuk esok hari ini rencananya memang akan diselenggarakan sholat Idul Fitri, karena memang sesuai dengan arahan diperkenankan untuk melangsungkan sholat Idul Fitri berjamaah untuk wilayah yang berada di zona kuning ataupun zona hijau begitu. Namun untuk pelaksanaannya sendiri harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan pembatasan jumlah jamaah begitu. Sehingga untuk di kawasan Masjid Gede Kauman Yogyakarta sendiri ini tidak akan diisi full dan diimbau hanya untuk warga sekitar Masjid Gede Kauman saja. Bahkan di wilayah ini sendiri yang biasanya pelaksanaan sholat Idul Fitri ini terpusat di satu lokasi, ini disampaikan akan dibagi menjadi 7 titik, di mana 7 titik ini meliputi masjid ataupun juga musola yang berada di kawasan ini. Untuk sementara demikian dari Yogyakarta, kembali ke Jakarta bersama dengan Caca. Ya, terima kasih Arga dari Yogyakarta. Sekarang yuk kita ke Medan, Sumatera Utara. Bagaimana suasana takbiran di sana? Nofri? Ya, baik Caca dan juga pemirsa, saya kurang mendengar apa yang Anda katakan karena tepat di tempat saya mengabarkan saat ini di Masjid Raya Al-Mansur Medan sedang dikumandangkan takbir tanda masuknya 1 Syawal, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah esok hari. Dan sesuai dengan instruksi pemerintah memang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan takbir keliling, begitu juga untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Terbukti dari langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Medan seperti melakukan penutupan di beberapa ruas jalan, yaitu sebanyak 32 titik jalan yang ada di Kota Medan ini ditutup pada malam takbiran hari ini. Dan 32 ruas jalan ini berada di beberapa ruas jalan protokol di Kota Medan seperti di Jalan Protokol Gatot Subroto, Jalan William Iskandar, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jamin Ginting, dan juga Jalan Yosudarso. Dan meskipun begitu, di depan Masjid Raya Al-Mansur Medan ini, dari pantauan saya saat ini, arus lalu lintas masih ramai dilalui oleh masyarakat karena memang lokasi penyekatan tidak berada di sekitaran Masjid Raya Al-Mansur Medan ini, sehingga saat ini masih terpantau ramai masyarakat di malam takbiran pada hari ini. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa esok hari tetap akan dilaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Raya Al-Mansur Medan ini, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Seperti tadi kami lihat juga di depan Masjid Raya Al-Mansur Medan ini tersedia untuk mencuci tangan dan juga bilik disinfektan bagi para jamaah yang akan memasuki wilayah Masjid Raya Al-Mansur Medan ini. Dan esok hari juga dikatakan bahwa untuk menghindari keramaian ataupun kerumunan, pihak Masjid Raya Al-Mansur Medan akan memperlakukan ataupun membatasi jumlah jamaah yang biasanya di sebelum pandemi jamaah yang melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Raya Al-Mansur Medan ini bisa sampai pada persimpangan Jalan Sisingamangaraja ini. Namun esok hari dikatakan akan dibatasi jumlahnya, sehingga pelaksanaan sholat Idul Fitri hanya dilakukan di dalam masjid dan juga di kawasan teras masjid saja. Saya kembalikan ke Caca di Jakarta. Ya, terima kasih Nofri dari Medan.
dan juga di Yogyakarta ada Arga Dumadi. Kembali saya berbincang dengan narasumber saya. Masih tersambung dengan Wagub DKI Jakarta, Pak Riza. Ya, Pak Riza, kalau tadi rekan-rekan saya sudah mengabarkan di Jogja dan juga Medan, masjid di sana juga mempersiapkan diri untuk menerima nanti jamaah sholat Id. Nah, mengingat memang Istiqlal tidak melaksanakan sholat Id, tapi ada masjid-masjid besar seperti Masjid Agung Al-Azhar masih melaksanakan sholat Id. Nah, bagaimana Bapak bisa memantau bahwa setiap masjid yang akan melaksanakan sholat Id, protokol kesehatannya tetap sempurna? Bagaimana? Yang pertama, sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Agama dan surat edaran dari Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies, kami minta warga Jakarta terkait ibadah sholat Idul Fitri atau sholat Id, kami himbau sarankan dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, apabila memang ingin sholat di luar rumah, kami minta dilakukan di tempat-tempat terdekat di lingkungan rumah masing-masing. Jadi tidak usah jauh-jauh, apalagi sampai harus pakai kendaraan. Yang ketiga, kalaupun di luar, kami minta diutamakan di tempat-tempat yang luas, yang lapang, atau di halaman yang terbuka. Baru yang terakhir dilakukan di masjid atau di musola dengan jumlah kapasitas yang terbatas, tidak lebih dari 50%, dan melaksanakan protokol COVID yang ketat, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, wudu di rumah, membawa sejadah, membawa kantong tempat untuk sajadah dan sandal. Kemudian kami minta ketika keluar dan masuk masjid, musola atau tempat-tempat ibadah, tidak dilakukan kerumunan, hindari interaksi, hindari berpapasan secara fisik, dan apabila selesai juga kami minta tidak usah bersalaman dalam rangka Idul Fitri, cukup dilakukan secara jauh begitu, dan bagi keluarga juga diminta secara virtual. Jadi itu yang kami lakukan. Di samping memang setiap tempat-tempat tersebut sudah harus memenuhi syarat, dibersihkan, disinfektan, ada arah atau alur jalan keluar masuk dan tanda-tanda semua. Di samping itu juga petugas satgas di setiap tempat-tempat penduduk juga harus dihadirkan, sampai ke tempat parkir juga dipastikan semuanya sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana yang kita laksanakan selama ini. Baik, terima kasih Pak Wagub, selamat bekerja kembali. Mungkin saya juga tanya kepada Ustadz di sini. Ustadz, ini tiap tahun ini dibahas. Apa hukumnya dalam Islam mengenai sholat memakai masker? Itu dalam nomenklatur fikih namanya talathum, menutup bagian wajah. Kalau bukan karena kondisi tertentu semacam pandemi ini, tentu itu makruh ya. Karena ini zona sujud, dia harus tersentuh di tempat kita sujud. Hanya karena pandemi itu tidak ada masalah. Itu masalah fikih yang sudah usai dan usang ya. Udah selesai dibahas sama ulama. Jadi tidak apa-apa. Pakai masker itu tidak apa-apa. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau menurut dokter paru sendiri, memang kalau ingin sholat Idul Fitri di lapangan atau masjid yang masih melaksanakan, ini tidak boleh lepas, begitu ya? Oh, sebaiknya tetap pakai masker ya, dan bukan hanya soal masker ya, tapi juga 3M yang lainnya. Dan tentunya setiap jamaah harus memastikan bahwa badannya bebas gejala. Sumeng pun nggak boleh, karena kalau dia misalnya merasa sumeng tapi tidak tertangkap, itu tidak boleh. Jadi harus fit, tidurnya harus cukup, udah minum cairan, udah sarapan, udah minum vitamin, habis itu tidak boleh ada gejala, silahkan. Tapi kalau misalnya ada gejala sedikit, sebaiknya menahan diri. Oke, usai sholat, setelah salam, kita kemudian samping kanan, samping kiri, kita salam-salaman, meminta maaf. Nah, kita harus melewati fase atau momen itu, Ustadz. Lagi-lagi kan itu ekspresi beragama ya. Tapi substansinya adalah bagaimana kita saling meridhoi. Nah, untuk sampai pada saling meridhoi itu kan tidak harus berjabat tangan, bisa itu kita juga sudah bisa saling meridhoi. Ini hanya ekspresi budaya yang karena ini sudah populer sebelum pandemi, sehingga rasa-rasanya berat bagi kita meninggalkan. Tetapi mau tidak mau kita harus membiasakan ya, budaya salaman diganti dengan cukup dengan isyarat dan lain-lain. Itu barangkali. Kalau misalnya sebelum salam sudah pakai hand sanitizer dulu, sudah cuci tangan, aman atau tetap tidak aman ketika momen pada saat sholat Idul Fitri kita bersalam-salaman?
dokter? Ya, memang ini lebih ke arah habit yang terlanggar. Ya, kita ingin membentuk kebiasaan baru ya. Jadi kadang-kadang kita pun nggak ingat ya kita udah pakai hand sanitizer apa belum. Jadi by default secara refleks kita menghindari salaman. Oke, nah kalau misalnya dalam Islam sendiri apakah bersalaman itu memang harus kemudian kalau di budaya Jawa atau mungkin Sunda, nempel di keding, nempel di pipi. Nah ini kan kondisi pandemi, sentuhan itu memang tidak diperbolehkan. Bagaimana Ustadz? Tidak ya, substansi salam itu adalah menghormati. Ya. Hanya di masing-masing tempat budaya menghormati itu disusupi oleh masing-masing budaya pada tempat tertentu. Di Indonesia misalnya ditempelkan ke dahi. Kalau kita ke Timur Tengah sebenarnya cukup salaman saja. Tapi kalau di Indonesia yang lumrah itu tempelkan ke dahi, ke pipi, bahkan mulutnya nempel ke tangan. Itu ini saja. Tidak ada masalah. Dalam Islam tentu salaman itu lebih penting daripada itu bagaimana kita saling menghormati. Bagaimana kita saling menghormati. Oke, nah sesaat lagi pemirsa saya akan bahas mengenai sebenarnya bagaimana kita memaknai sholat Idul Fitri. Karena ini mumpung masih malam takbiran, masih ada waktu untuk memutuskan apakah sholat id nanti di rumah atau di masjid atau di lapangan. Nah nanti saya akan bahas usai jeda berikut.